Halo teman-teman, saya Rindi Setiani Bordepari dengan NIM 4182131007 akan menjelaskan mengenai apa itu diagram Latimer, diagram Frost, dan diagram Forbes. Stay menonton ya teman-teman. Nah, pasti ada di antara kita teman-teman sekalian yang belum tahu apa itu diagram Latimer atau bahkan baru mendengar tentang diagram Latimer. Nah, untuk itu pertama kali kita akan membahas mengenai apa itu diagram Latimer. Baiklah, kita akan membahas mengenai apa itu diagram Latimer. Diagram Latimer merupakan diagram potensial reduksi standar untuk satu sel spesies yang saling berhubungan. Nah, diagram Latimer ini berfungsi untuk memprediksikan kekuatan daya oksidasi atau reduksi suatu pasangan spesies berdasarkan potensial standarnya. Nah, untuk lebih memahaminya, coba perhatikan diagram Latimer berikut, di mana FeO42 negatif menjadi Fe3 positif itu membutuhkan energi potensial sebanyak positif 2,20 volt dan terjadi penurunan bilangan oksidasi, di mana tadi mulanya FeO42 negatif itu positif 6 menjadi 3 positif. Nah, begitu juga dengan Fe3 positif menjadi Fe2 positif itu membutuhkan energi sebanyak 0,77 volt dan terjadi juga penurunan bilangan oksidasi. Begitu juga selanjutnya itu untuk Fe2 positif menjadi Fe juga membutuhkan energi sebanyak minus 0,44 volt dan terjadi juga penurunan bilangan oksidasi. Sebagai contohnya, untuk reduksi ion besi 3 menjadi ion besi 2 dapat kita lihat sebagai berikut, di mana 2 Fe3 positif dalam bentuk aqueous ditambah 2 elektron menghasilkan 2 Fe2 positif dalam bentuk aqueous, dan diketahui juga besarnya energi potensialnya itu yaitu 0,77 volt. Nah, pertanyaannya mungkin dalam benak kita, dari mana kita mengetahui energi potensialnya itu sebesar 0,77 volt? Nah, hal itu dapat kita lihat atau kita perhatikan pada diagram Latimer yang sudah tersedia di atas. Sebagai contoh yang kedua, untuk reduksi ion perak FeO4 negatif. Perhatikan juga, di sini juga kita menggunakan persamaan setengah reaksi, dimana kan pertama nanti itu pasti bakal kita lakukan FeO4 negatif itu menjadi Fe2 positif. Nah, perhatikan di sebelah kiri itu kan di FeO4 negatif itu jumlah O nya kan 4, sedangkan nantinya kan awalnya itu mulanya dan sebelah kanan Fe itu cuman Fe2 positif kan, makanya kita ditambahkan dengan air atau H2O. Karena jumlah O di sebelah kiri ada 4, maka di sebelah kanan juga kita samakan 4, makanya di depan si H2 itu ditambahkan angka 4, maka nanti nilai si O di sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama, yaitu sama-sama 4. Nah, kan setelah itu kan ditambah ada di sebelah kiri ditambah 8H positif, itu dari mana juga asalnya gitu kan, itu asalnya dari di sebelah kanan itu kan di depan si H itu kan ada 4, berarti kan 4 itu dikali dengan 2, makanya didapatkan di sebelah kiri itu 8H positif gitu. Baru setelah itu kita lihat jumlah muatannya, maka itu bakal ditambah dengan 3 elektron dan membutuhkan energi potensial sebesar positif 2,20 volt. Nah, untuk lebih memudahkan teman-teman, coba perhatikan diagram Latimer yang kedua ini. Ini diagram Latimer dari ClO4 negatif menjadi Cl negatif. Oke, nah pertanyaannya kan ada tertera di atas, dari diagram di atas itu hitunglah delta G dari ClO4 menjadi HClO2. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu melakukan setengah reaksi kan. Pertama itu kita lakukan ClO4 negatif menjadi ClO3 negatif. Nah, kan sudah sama seperti contoh yang pertama juga, di ruas kanan juga sudah ada O, di sebelah kiri juga sudah ada O. Begitu juga dengan hanya kan sama-sama sudah sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama-sama ada O nya. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus dari
persamaan Nash, dimana delta G sama dengan min N dikali F dikali E, dimana N itu merupakan muatan elektronnya dan E merupakan energi potensial. Nah, untuk pertama yang kita lakukan itu mencari nilai delta G nya itu. Nah, dari nilai delta G itu bakal kita pasti mengetahui, bisa dapatkan nilai daripada E0 nya atau energi potensialnya. Nah, untuk itu di data tersebut atau data di atas itu kita mendapatkan nilai energi potensialnya itu sebesar 2,38 volt. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu diagram Frost. Diagram Frost merupakan jenis diagram atau grafik untuk menggambarkan kestabilan relatif dari zat tertentu menurut bilangan oksidasinya. Nah, diagram Frost ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama itu melalui diagram Frost ini kita dapat mengetahui atau lebih mudah mengidentifikasi spesies yang stabil dan spesies mana yang tidak stabil gitu. Yang kedua itu melalui diagram ini juga kita dapat mengetahui ion atau molekul yang mengalami reduksi dan oksidasi. Nah, sebagai contoh, coba perhatikan diagram Latimer di bawah ini. Diagram Latimer itu merupakan diagram Latimer dari mangan. Nah, itulah uniknya. Di dalam kita mempelajari diagram Latimer itu, kita juga bisa dapat membuat diagram Frost-nya. Jadi dapat dikatakan bahwa diagram Frost ini sama diagram Latimer ini saling berhubungan. Makanya dibuat diagram Frost itu karena diagram Latimer itu memiliki beberapa kelemahan, khususnya di dalam tadi kan dia itu tidak, di dalam diagram Latimer itu kita tidak bisa mengetahui bagaimana spesies yang stabil dan spesies yang tidak stabil. Nah, untuk itulah dibuat diagram Frost di mana kita akan mengetahui spesies mana saja yang stabil dan yang tidak stabil. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan itu sama seperti dalam pengerjaan diagram Latimer sebelumnya. Nah, hal ini kita lakukan mencari nilai energi potensialnya itu. Melalui nanti energi potensialnya itu kita bakal bisa mendapatkan atau menghasilkan suatu diagram Frost gitu. Nah, melalui data-data energi potensial yang sudah kita cari sebelumnya itu, maka kita dapat membuat diagram Frost mangan yang dapat kita lihat sebagai berikut ini. Oleh sebab itu, kita dapat melihat melalui diagram tersebut yang mana paling stabil dan tidak stabil. Nah, yang paling stabil itu pasti Mn2 positif, dan yang tidak stabil itu MnO2, HMnO4 dan lainnya gitu. Nah, selain untuk mengetahui yang mana stabil dan tidak stabil melalui diagram Frost ini, kita juga dapat menentukan yang mana mengalami disproporsionasi dan tidak mengalami disproporsionasi. Nah, pasti dalam pikiran kita pertanyaannya itu apa sih itu disproporsionasi? Nah, disproporsionasi itu merupakan reaksi redoks di mana reaksi oksidasinya dan reduksinya itu sama gitu, unsurnya sama. Misalkan di sini MnO2 itu dia merupakan disproporsionasi atau mengalami, dia juga bisa menjadi sebagai reduksi dan oksidasi. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai apa itu diagram Frost. Diagram Frost atau diagram potensial merupakan diagram yang menggambarkan keadaan suatu bahan dengan potensial tertentu dalam derajat kesamaan atau pH tertentu. Nah, pada diagram Frost ini digunakan untuk memperkirakan apakah suatu logam berada dalam kondisi korosi imun ataukah dalam kondisi pasif. Contohnya adalah aluminium. Aluminium merupakan logam yang sangat aktif. Nah, jika aluminium berada di tempat atau lingkungan yang menghasilkan banyak oksigen, logam tersebut pasti membentuk sebuah selaput tipis oksida yang transparan di seluruh permukaan yang terbuka. Nah, jika selaput tersebut rusak, tidak dapat dipulihkan kembali. Nah, hal itulah yang membuat korosi pada logam cepat berlangsung.
Perhatikan diagram Forbex aluminium berikut ini. Garis A dan garis B adalah garis-garis pembatas lingkungan aluminium, di mana di bawah garis A tersebut aluminium berada pada lingkungan hidrogen. Nah, dan di atas garis A dan di bawah garis B, aluminium itu berada pada lingkungan air, dan di atas garis B, aluminium berada pada lingkungan oksigen. Nah, dari diagram tersebut, aluminium mempunyai daerah kekebalan yang berarti aluminium sama sekali tidak mudah terkorosi. Nah, pada daerah pasif, jika lapisan pasifnya itu mulai hilang, maka logam aluminium akan mudah terkorosi. Demikian pembahasan mengenai diagram Latimer, Frost, dan Forbex yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata atau hal-hal yang tidak berkenan di hati, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.